Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ashraf. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi istishad yang telah saya rangkum untuk materi kali ini. Pertama-tama ada pengertian. Pengertian istihad secara bahasa adalah selalu bersama, selalu membawanya dan berpegang teguh pada sesuatu yang pasti. Nah, kepastian sendiri itu yang menjadi sumber dari pengertian dari istishab. Dua, pengertian secara istilah. Pengertian secara istilah, istihab sendiri adalah kembali kepada hukum yang asal ketika tidak dalil khusus yang mengaturnya berdasarkan ilah yang ada. Contoh sendiri dari istishab yaitu batalnya wudhu atau tidak. Dalam konteks ini ketika kita berpergian ataupun kita akan menunaikan sholat, walaupun kita berpergian, akankah di situ ada keraguan atau tidak? Maka kembali lagi ke awal. Di situ maka kita diperbolehkan untuk sholat. Tapi alangkah baiknya untuk kita berwudu terlebih dahulu lagi. Kedua, batalnya hutang atau belum. Dalam konteks ini, kedua piutang atau penghutang merasa dirinya belum dibayar. Maka kembali lagi ke konsep awal dari yang berhutang. Harus menghutangkan atau mengembalikan seperti yang awalnya dia hutang. Yang ketiga, sudah mati atau belum. Ketika saudara atau kita mempunyai saudara di luar sana yang jarang mendapatkan kabar maupun jarang mendapatkan akses ngobrol atau gimana, maka di situ kita harus meyakinkan bahwa dia itu masih hidup sebelum ada keyakinan atau bukti nyata bahwa dia sudah mati. Yang ketiga, macam-macam istishab. Pertama, istishab pada hukum haram. Istishab pada hukum haram semua perbuatan mendatangkan bahaya. Hukumnya adalah haram. Selama tidak ada dalil khusus yang membolehkan suatu perbuatan yang mendatangkan bahaya, maka hukumnya perbuatan itu adalah haram. Misalnya, hukum mengkonsumsi makanan beracun itu haram. Adapun contoh sesuatu yang mendatangkan bahaya namun ada perintah untuk melakukan perbuatan itu adalah satu, melakukan penjajah, kedua, hubungan kisos bagi pelaku pembunuhan, rajam atau cambuk, bagi perilaku perzinaan, dan lain sebagainya. Istishab pada hukum halal sama perbuatan yang mendatangkan masalah atau maslahat, hukumnya adalah halal. Selama tidak ada dalil yang melarang suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat, maka hukumnya pada perbuatan itu adalah halal. Misalnya belajar secara online. Belajar secara online sudah menjadi hal yang wajar atau hal yang lumrah di era modern saat ini. Ketiga, istishab pada ijma. Bila para ulama ijma pada suatu kasus, lalu mereka berbeda pendapat, maka pada kelanjutan kasus itu kita kembali kepada kasus pertama, di mana para ulama ijma. Contoh masalah tayamum. Bila seorang tidak mendapatkan air, maka dia boleh tayamum sebagai pengganti wudhu, dan sholatnya itu sah. Meskipun setelah sholat dia mendapatkan air, dia tidak perlu mengulangi sholatnya tersebut. Dalam hal ini, para ulama ijma. Kedudukan istishab. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab itu dapat digunakan sebagai dalil untuk perlindungan hak, namun tidak digunakan untuk memperoleh hak. Contohnya, bila seseorang menghilang, maka dinilai masih hidup. Selama tidak ada bukti yang kuat bahwa dia sudah meninggal dunia seperti hanya tadi, perlindungan haknya adalah hartanya tidak boleh dibagi, istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Yang kedua, perlindungan haknya adalah hak menerima wasiat dan hak menerima warisan.
Sekian presentasi atau paparan penjelasan mengenai istisab. Terima kasih. Wassalamualaikum.